Kenapa antara presiden dan menterinya tidak ada sinkronisasi? Mungkin kita harus belajar kekompakan dulu. Mungkin nggak ada mata kuliahnya tentang kekompakan kali bapak-bapak ya. Lucunya adalah ketika di negara lain para pejabat berlomba-lomba untuk mendonasikan sebagian gajinya. Kalau misalnya tidak bisa dikritik, tidak ada perbaikan dong. Ya itulah negeri kita kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih bersama gue nih, Gasan Syahid Albak di channel Down to Earth ID. Jadi gue masih bersama dengan Fatan, kawan lama gue, doi dari Bandung yang tinggal di Sukabumi ya. Cukup jauh kawan ke Bekasi. Nah sekarang kita memulai nih Tan. Ini kan sebenarnya lu udah mengikuti politik juga ya, tertarik gitu ya? Iya, mengikuti dalam artian hanya karena peduli dengan apa yang terjadi saat ini sih. Dan ini mungkin salah satu contoh mahasiswa yang baik sih men. Karena bukan masalah nilai doang kan kalau mahasiswa ya. Jadi kali ini kita akan mengkritisi nih Tan, ini tentang COVID-19 ya. Jadi menurut lu penanggulangan bencana ya. Cara menanggulangi pandemik di pemerintah menurut lu udah sejauh apa? Apakah bagus atau kita pro kontra kali ya? Iya. Kita mulai dari kontra dulu kali. Dari pro dulu biar lebih menyemangati para para kampret. mungkin gini sih, biar lebih enaknya mungkin positif negatifnya aja lah. Biar apa? Biar kita tuh nggak terlalu bukan orang yang terlalu fanatik ataupun orang yang menolak pemerintahan enggak. Jadi kita netral aja di sini. Jadi sebenarnya kalau untuk penanggulangan itu menurut gue sih positifnya ya. Itu ada bagusnya di mana ketika yang dijalankan itu PSBB. Kenapa? Karena ketika PSBB itu perekonomian tetap bisa dijalankan dengan protokoler kesehatan. Tapi kali ini gue nggak setuju sih. Terus. Nah terus kenapa demikian? Kalau misalnya kita melakukan lockdown, sementara kita pun masih punya banyak utang di luar, perekonomian kita malah bakal jauh ke belakang, malah lebih parah. Nah menurut gue itu cuma negatifnya dari si PSBB itu adalah si corona ini jadi makin lama untuk ditangani. Sebenarnya kan gini kan ya, kalau PSBB dengan karantina wilayah itu kan pembahasan lama ya. Tapi nggak apa-apa kita ulas sedikit karena gini. Sebenarnya balik lagi sih Dan. Ini pakar kesehatan, pakar ekonomi. Ini udah menganjurkan yang namanya lockdown atau karantina wilayah. Karena mau dari segi kesehatan agar kurvanya semakin menurun dan semakin cepat pulih. Tapi kan ada yang di sini kan yang artinya adalah pemerintah ini harus mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dari kebutuhan pokok dan lain-lain hingga sampai ke hewan peliharaan kayak gitu kan. Nah kalau misalnya menurut gua kalau misalnya untuk dilakukan lockdown, kita mulai dari awal deh. Sebenarnya sebaya apa sih corona itu? Pemerintah tuh setahu apa tentang corona? Nah, menurut gua alangkah baiknya kalau misalnya kita tuh pemerintah kita mengadakan penelitian lebih dulu. Penelitian corona itu sebahaya apa? Karena kalau misalnya kita pikir nih, kalau kita langsung melakukan lockdown, kenapa kita nggak melakukan itu ketika dulu ada kasus flu burung? Karena flu burung lebih bahaya, itu 1 hari bisa meninggal. Nah, ini corona punya jangka waktu 14 hari. 14 hari. Iya. Dan itu 90% ke atas sembuh ya. Iya. Dan kalau misalkan gua rasa ya, dari awal itu emang pemerintah tidak cukup bijak untuk menangani. Kita lihat waktu itu ada buzzer dibayar berapa? 72 ya? Iya, segitulah. Terus ada kebijakan yang menurut gue sampai sekarang tuh masih dipertanyakan masalah penerbangan nggak ditutup, sedangkan masjid juga ditutup. Tapi kan itu kan pembahasan yang sudah cukup lama ya. Tapi ini untuk reminder kalian kalau misalkan ya persoalannya penerbangan masih dibuka, masjid ditutup, pasar masih dibuka, pokoknya banyak banget. Tapi masjid ini loh, gue sebagai umat Islam gitu ya, cukup kecewa men.
gini, kalau misalnya untuk apa? Untuk hal-hal tersebut kayak misalnya penerbangan ya. Nah, itu sebenarnya gue pun bertanya kenapa ketika di penerbangan itu dibebaskan, tapi kita waktu mau keluar kota menggunakan bis itu disuruh putar balik. Iya. Tidak usah menggunakan bis, mobil pribadi pun juga dilakukan. Nah, Itu ya. apa? Gue kurang tahu nih. Apakah emang ada hal lain di belakangnya? Cuma yang lebih baik disarankan sih itu pembatasan sosial bukan hanya dilakukan di darat, karena di udara pun itu masih resikonya besar. Apalagi yang kemarin terjadi di Soekarno Hatta kan. Iya, banyak banget. Gila, banyak banget. Satu pesawat itu positif ya. Coba lu bayangin, McD Sarina ada kayak gitu, denda berapa? 10 juta. Ada yang didenda nggak di bandara? Gini, yang lucunya lagi adalah ini sebenarnya pertanyaan gue sih. Gue bukannya bukan bermaksud pernyataan gue benar atau enggak. Tapi gue bertanya waktu ada larangan mudik itu pemerintah mengeluarkan statement bahwa pejabat publik diizinkan untuk keluar kota untuk melakukan pekerjaan. Iya. Nah, sekarang yang dilakukan untuk keluar kota itu pekerjaan apa? Karena menurut gue pemerintah pun lebih ke administrasi enggak sih? Kayak untuk ngatur-ngatur semuanya. Kalau memang untuk keluar kota untuk pemantauan itu kan bisa dilakukan secara online. Terus sekarang teknologi sudah banyak, ada Google Meet, ada bisa video call, Iya. segala macam. Istilahnya simpang pilih ya, kayak kenapa harus si pejabat? Apa istimewanya pejabat ketimbang rakyat biasa gitu? Memang pejabat punya banyak duit, kita akuin lah, kita tidak punya sebanyak itu. Tetapi istilah hak asasi ini, apalagi kalau kalian tahu mudik atau pulang kampung sama atau beda. Nah, ini bahasan yang lucu ya. Kenapa lucu bagi gue? Karena waktu gue pertama kali denger itu kan gue nonton langsung tuh di Mata Najwa. Nah, di situ Jokowi bilang kan, mudik dan pulang kampung itu berbeda. Oke lah, maksudnya gue coba menafsirkan itu. Gue coba cari buka KBBI, mudik itu apa, dan ternyata di situ tulisannya mudik itu adalah pulang kampung yang dilakukan setiap seminggu sebelum dan setelah Lebaran. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ketika pulang kampung diperbolehkan dan mudik dilarang, itu ketika awal puasa orangnya mau pulang kampung dilarang, kan bukan mudik. Lalu dari lucunya lagi menterinya pun itu malah mengatakan kalau misalnya itu tidak perlu dipermasalahkan karena mudik dan pulang kampung sebenarnya sama. Kenapa antara presiden dan menterinya tidak ada sinkronisasi? Mungkin kita harus belajar kekompakan dulu. Mungkin nggak ada mata kuliahnya tentang kekompakan kali bapak-bapak ya. Bukan, mungkin di belakangnya belum ngobrol, saya langsung janjian lah seenggaknya. Tapi yang gue bingung gini kalau masalah kekompakan ya. Kalau misalnya kita lihat misalkan Amerika, terus ada Korea Utara, bahkan Kim Jong Un pun ketika mereka lagi ke suatu tempat itu didampingin sama menterinya, sama ini, sama itu. Ya misalnya di Amerika juga. Ini gue ngeliat Bapak Jokowi yang sangat baik hati nih. Dia berpergian sendiri men. Kadang-kadang doang sama menterinya gitu. Maksudnya dari penglihatan aja itu tidak nyatu gitu. Nggak boleh gitu. Positive thinkingnya aja adalah Jokowi sedang melakukan social distancing. Bener dong. Kalau misalnya menterinya ngikut, ntar nggak ada social distancing bagaimana? Oke. Jadi ini kita mau bahas lagi nih kan. Kalau misalkan sepenglihatan lu ya, kalau misalkan kebijakan apalagi sih yang tidak sesuai, yang lu nggak suka gitu? Sebenarnya gue lebih nggak ke kebijakan sih. Kebijakan itu akan bagus kalau memang dijalankan dengan benar. Nah, kayak contoh misalnya PSBB menurut gue bakalan bagus diterapkan. Kenapa? Karena perekonomian bisa jalan. Tapi bagaimana pengaplikasiannya di jalan, di rakyat itu?
Sementara kan kalau misalnya PSBB kita dilarang untuk keluar tanpa kepentingan kan. Dan juga pemerintah pun sempat bilang kan kalau misalnya mereka bakal ngasih bantuan. Jadi kita nggak perlu khawatir untuk sembako. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sembako itu sampai sekarang memang sudah terrealisasikan. Karena gini, yang gue tahu ya, itu memang sudah ada yang dibagikan, tapi tidak merata. Dan lagi, gue kebetulan saudara gue di PU, terus bokap gue tuh di Dinas Perhubungan. Nah, mereka berdua tuh bilang tunjangan itu beberapa udah dihapuskan dengan alasan untuk membantu menanggulangi COVID. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah uang itu kemana? Berarti tuh gajinya dipotong? Dipotong tunjangannya, Pak. Jangan Berapa? Kalau misalnya berapanya sih gue nggak bisa nyebutin mungkin, tapi itu emang ada dan dari PU dan dari Dishub setahu gue itu bukan jutaan, udah gede. Dan makanya mungkin bisa dibilang sebenarnya kita pun bisa menerapkan PSBB dengan baik kalau pemberian sumbangan terhadap rakyat pun berjalan dengan baik. Tapi pertanyaan gue gini loh, Tan. Ini kan dapat hutang dari IMF 75 triliun ya. Terus juga banyak banget lah istilahnya donasi-donasi juga dari orang-orang influencer dan lain-lain. Kenapa harus dipotong ya? Apakah memang gaji-gaji pejabat dipotong juga? Yang gue tahu adalah yang dipotong itu di dinas. Jadi untuk para ASN yang di kementerian itu nggak ada pemotongan, karena om gue di Kementerian Kelautan itu nggak ada potongan. Jadi emang orang-orang dinas itu banyak yang dipotong. Dan seharusnya yang dipotong juga direkturnya BPJS sih menurut gue, karena kan BPJS lagi naik tuh. Seenggaknya kan punya hati, dipotong lah. Karena kan lumayan tuh 300 juta tuh. Tapi lucunya gini sih Pak, 300 jutaan lagi kan. Lucunya adalah ketika di negara lain para pejabat berlomba-lomba untuk mendonasikan sebagian gajinya, justru ya kita nggak bisa suzon sih, mungkin mereka belum bisa membantu dengan masih banyak kebutuhan yang diperlukan mungkin. Cuma yang lihat dari negara lain sih itu pejabatnya nyumbang. Seenggaknya masih punya kesadaran lah ya dari pribadinya. Ngelihat rakyatnya tuh kasihan. Makanya kan yang sampai dipotong gitu ya, gue baru dengar dong. Dan yang kasihannya lagi adalah bokap gue tuh dia kan di lapangan di Dishub. Mereka tuh seakan-akan jadi jadi kambing hitam. Kasihan gue ngelihatnya, karena rakyatnya tuh mungkin karena tidak mendapatkan apa-apa, mereka protes kepada para Dishub, Polri, TNI yang ada di lapangan, sampai yang kemarin protes sampai ngebongkar pembatas jalan kan. Nah itu jadi sasaran dari rakyat sendiri, padahal sebenarnya mereka tuh menjalankan tugas yang diperintahkan. Kalau memang ingin memprotes, ya protes langsung sama pembuat kebijakan tersebut. Tapi kan pembuat kebijakan misalnya PRPO Corona kan tidak bisa dikritik. Tidak ada apa kalau misalnya tidak bisa dikritik, tidak ada perbaikan dong. Ya itulah negeri kita kawan untuk saat ini, karena sekarang banyak banget ya kritikus yang mungkin udah di penjara, mungkin ada yang lagi proses, ada yang udah karena masalah kritik. Itu juga sebenarnya menyesalkan banget. Padahal menurut gue kritik itu jantung demokrasi, men. Kritik itu kan untuk membangun gitu ya. Sedangkan lu untuk dibangun tidak mau, lalu mempenjarakan orang yang untuk ada kontribusi untuk membangun itu. Demokrasi itu sendiri kan semua orang memiliki hak untuk bersuara. Tapi ketika suara itu dibungkam, ya untuk apa ada demokrasi? Gue juga kadang Pak, kayak gak tau lah ngelihat arahnya kemana pemerintah ini. Ya jadi kita bahas ke yang masuk lagi ke COVID-19 ya. Kelihatan nih Pak, kalau misalkan
pemerintah ini gugup untuk ngejalaninnya. Kalau menurut lo gimana sih? Padahal ya seharusnya pemerintah tuh nggak mesti gugup, karena kita udah pernah banyak nanganin masalah kesehatan loh, dari DBD, terus flu burung. Kita flu burung aja waktu itu bahkan Menteri Kesehatan kita aja berhasil untuk menghentikan itu tanpa adanya lockdown. Dan kalau misalnya gue lihat ya mungkin ketidak ada seriusannya kali Pak ya. Mungkin sih, karena di awal ketika ada pembicaraan soal COVID di negara lain, kayak terlalu santai sih menurut gua ya. Sampai ada mengobati corona dengan jahe, kunyit. Terus ada juga dengan nasi kucing ya. Iya, mungkin maksudnya biar nggak lapar dibagiin nasi kucing. Nah, betul kali kawan. Tapi gua masih kurang paham gitu, maksudnya gini. Ini kan sebenarnya masalah kesehatan. Bahkan apakah memang ekonomi itu di atas kesehatan? Kalau menurut lu gimana ngelihat pemerintahnya sekarang? Kalau dari apa yang gua lihat, menurut keterangannya mereka sih ya. Jadi ini bukan pendapat gua. Gua mengutip dari mereka aja. Jadi nggak ada yang ditinggikan. Jadi sama-sama dipentingkan. Tapi yang dipertanyakan yaitu pelaksanaannya. Tapi sebenarnya nggak boleh Pak. Seharusnya dipentingkan adalah kesehatan, baru kesejahteraan. Karena urgensinya gini sih Pak, balik lagi ke negara itu. Karena gini, kalau misalkan lo kesehatan orang mati, lo nggak bakal bisa bangkitin lagi men. Tapi kalau misalkan kesejahteraan, sedropnya mungkin itu masih bisa dibangkitkan masalah duit, walaupun memang itu butuh proses yang lebih panjang. Nah gini, sekarang kita punya data nggak? COVID itu sebahaya apa? Kalau misalnya diperhitungkan dengan flu burung lebih bahaya dong, sehari meninggal. Sekarang apakah udah ada penelitiannya? Nah makanya kan tadi gue bahas di awal, kenapa kita nggak mengadakan penelitian sendiri? Kemarin bahkan gue kagetnya adalah ketika ada berita kalau misalnya alat tes dari luar itu bikin yang negatif jadi positif. Nah itu menjadi timbul hoax bermunculan kan. Nah, makanya buzzer yang buzzer RP. Nah makanya menurut gua sebelum melakukan penanganan ada baiknya kita cari tahu dulu sih ini tuh seperti apa. Dan untuk yang masalah alat tesnya itu bisa bikin positif, itu karena kemarin yang gua dengar dari Ibu Siti Fadila itu dia menerangkan kalau karena spesimennya itu berbeda. Jadi contoh virus yang diambil kan dari luar. Sementara setiap negara itu punya imunitas yang berbeda rakyatnya. Nah, makanya kalau misalnya kita mau mendapatkan kecocokan yang lebih tinggi, itu lebih baik menciptakan sendiri. Tapi kemarin yang gue baca sih di berita, alhamdulillahnya kita udah bisa produksi rapid test sama swab tes sendiri. Gue kadang bingung Pak ya, kayak import rapid test padahal kan setiap negara berbeda ya. Iya, makanya kan jadi gini loh Pak, mungkin ya pemerintah itu belum mengetahui kalau misalnya itu mungkin cari aman kali ya. kan kalau gue kan positive thinking aja. Kan mungkin pemerintah tuh belum tahu kalau misalnya bahwa spesimen tiap negara tuh berbeda. Apalagi kan ya. Iya, apalagi corona itu kan selalu berkembang. Tapi sebenarnya menurut gua Pak ya, antara memang yang nggak tahu itu berbeda sama ketidakpercaya dirian sama pakar-pakar kesehatan di Indonesia. Karena sekarang kalau kita lihat pemerintah atau siapa itu ya, kayak dia itu tidak sepenuhnya kontribusi dari pakar kesehatan atau ilmu lingkungan kesehatan ini Pak. Kayak misalnya masalah kayak rapid test, swab test didatangkan. Padahal menurut gua kayaknya bisa sih dibuat sendiri gitu ya. Mungkin gini sih Pak. Masalah vaksin juga. harus dibuat dari Bill Gates. Mungkin gini sih Pak. Kalau misalnya yang swab dan rapid test itu mungkin karena kita buru-buru untuk menanggulangi penyebaran virus. Mungkin gitu, karena kan nggak secepat itu untuk membuat rapid dan swab test. Kita butuh spesimen yang ada di negara kita. Nah, mungkin aja makanya kita butuh alat tes dari luar. Nah, kalau misalnya untuk
vaksin mungkin terlalu jauh untuk sampai ke Bill Gates karena daripada ntar kayak tetangga sebelah kan. Nah, gini aja Sebutin sih. dong tetangga sebelahnya siapa. Aduh, jangan deh. Iya. Ya kan udah tahu juga, nggak usah disebutin. Jadi apa ya, kalau misalnya untuk vaksin, menurut gua ya, sebelum sampai ke vaksin, ya kita harus tahu dulu corona itu seperti apa, karena dari WHO pun gua nggak tahu sih ya. Sepengetahuan gua itu belum ada penjelasan detail tentang corona. Itu maksudnya tentang kelemahannya virus itu apa, kenapa dia apa sebenarnya penyebarannya melalui sentuhan atau udara. Karena di awal pun kan bingung kan, katanya nggak perlu pakai masker karena itu droplet, tapi akhirnya disuruh menggunakan masker. Nah, dari sana pun udah simpang siur. Dan menggunakan masker katanya buat yang sakit doang. Iya, makanya tiba-tiba semuanya. Kadang tapi ini sih Pak, itu mungkin menurut gua kita nggak bisa salahkan karena setiap kebijakan momentumnya berbeda. Karena memang ngelihat apa ya, situasi, mereka baca situasi, memang waktu itu yang sakit aja. Jadi itu juga nggak bisa disalahkan gitu. yang sakit aja. Kan waktu itu pakai masker yang cuma buat yang sakit aja kan. Iya. Awalnya. Terus tiba-tiba ke semuanya. Jadi walaupun labil tapi pasti mereka punya alasan sendiri dan kita Tapi kan alasannya nggak dijelasin. itu Kan tidak ada penjelasan. Kita hanya diperintahkan untuk menggunakan protokol kesehatan.